Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa kembali dalam KBN Daring pada pagi hari ini. Sebelum belajar dimulai, jangan lupa berdoa dulu. Baiklah anak-anak, pagi ini yang kita pelajari adalah pelajaran tema 7, indahnya keberagaman di negeriku, subtema 2. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya termasuk cara hidup sehari-hari. Hari ini yang kita pelajari adalah suku orang Kanekes, suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di pegunungan Kendang dengan ketinggian 600 meter dari pemukiman air laut, tinggal masyarakat adat biasa kita sebut suku Baduy. Namun masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka orang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Penampang. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam. Sebaiknya kelompok Penampang disebut luar. Kelompok Kanekes dalam atau Baduy dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikeusi, dan Cibeu. Masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronik, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang Puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Penamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes dalam. Masyarakat Kanekes luar atau Baduy luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Adakah kesamaan cara hidup suku Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Jika berbeda, apa perbedaannya? Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Berikut kata sulit yang ada pada teks tadi. Tradisi, kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat. Alat elektronik artinya alat yang bekerja menggunakan listrik. Alat transportasi artinya alat atau kendaraan untuk pengangkutan. Teknologi, sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Yang kelima, pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian yang menunjukkan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis. Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks orang Kanekes si suku Baduy. Yang pertama,
Di pegunungan Kendang tinggal masyarakat suku Baduy atau yang disebut orang Kanekes. Yang kedua, masyarakat Kanekes terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Yang ketiga, masyarakat Kanekes dalam kelompok Tangtu masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Yang keempat, masyarakat Kanekes luar kelompok Panamping sudah mengenal teknologi dan alat elektronik. Dari teks orang Kanekes si suku Baduy, kamu mengetahui budaya suku Baduy? Adakah kesamaan budaya suku Baduy dengan budaya suku bangsamu? Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa kesamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita mengamati lagi dari teks orang Kanekes suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah biasa menggunakan alat elektronik, sebaliknya suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik seperti listrik, televisi dan lain sebagainya. Listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik. Terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Jadi, listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan berpindah arusnya terbatas. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Listrik statis terjadi ketika terbentuknya petir saat hujan. Yang kedua, gosokan kain sutra dengan kaca. Yang ketiga, gosokan batang plastik dengan kain wol. Yang keempat, tangan didekatkan dengan layar televisi. Yang kelima, saat menyisir rambut akan terbawa berdiri sendiri seiring dengan gerakan sisir. Yang keenam, debu yang tertempel pada layar TV. Itu adalah contoh-contoh dari listrik statis. Yang ketujuh, penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut atau tangan kering akan menarik
nakes, nanti langsung ke guru klinik berikut. Saya kira wassalamualaikum.